Surya Paloh banyak mengetahui tentang Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi karena menjadi salah satu partai pengusungnya. Sehingga Presiden pasti mempunyai banyak pertimbangan untuk melakukan reshuffle kabinet. Nah, itu win-win solution pasca pertemuan itu sepertinya. Tapi yang kita tidak tahu bagaimana turunan-turunannya. Apakah turunannya itu Anies tidak jadi nyalon? Apakah kalau Anies nyalon dan menang kemudian harus melindungi Jokowi dan klik istana? Atau bahkan yang lebih kontroversial, Luhut Binsar Panjaitan disorongkan sebagai jadi wakil presiden. Kita ambil berita yang ngeri-ngeri sedap. Ya, this is the question why. Kenapa kemudian akhirnya Surya Paloh tidak direshuffle menteri-menterinya oleh Jokowi? Ini ada berita terungkap alasan Jokowi tak berani reshuffle menteri Nasdem. Ternyata Surya Paloh tahu informasi ini. Fajar.co.id. Pengamat sosial dan politik Tato Sugiarto mengungkapkan, bahwa informasi yang dimiliki Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi penyebab Presiden Jokowi menunda reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, Surya Paloh banyak mengetahui tentang Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi karena menjadi salah satu partai pengusungnya. Sehingga Presiden pasti mempunyai banyak pertimbangan untuk melakukan reshuffle kabinet. Surya Paloh bukan orang sembarangan, dia banyak mengetahui tentang Pilpres kemarin. Jokowi pasti banyak pertimbangan, ungkapnya dikutip dari Twitter @kianzz hari ini ya. Sebelumnya isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo bergema sejak akhir 2022. Namun reshuffle yang dimaksud tak kunjung terjadi. Bahkan belum lama ini disebut tidak dilakukan pada bulan Januari 2023. Aduh ya Allah, saya harus cerita apa lagi? Enggak ada cerita reshuffle, enggak ada reshuffle. Januari, Februari yang enggak tahu. Terang Menteri Sekretaris Negara Pratikno dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. Menariknya pernyataan ini muncul tidak lama setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dikabarkan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Marifest Luhut Binsar Panjaitan di London, Inggris. Hal inilah yang disoroti pakar komunikasi politik Effendi Ghazali dalam program Adu Perspektif di kanal YouTube Total Politik. Bahkan secara tersirat Effendi mengaitkan kedua peristiwa tersebut. Siapa tahu sekarang karena bicaranya dalam suasana yang enak, tiba-tiba ujungnya hari ini kita dengar ada pernyataan dari istana tidak ada reshuffle di bulan Januari. Nah, ini kan kabar baik, tutur Effendi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim memilih menanggapinya secara diplomatis. Hadir secara virtual di forum yang sama, Hermawi menilai pembicaraan tentang reshuffle kemungkinan besar benar terjadi. Kalau orang selevel Pak Luhut dan Pak Surya duduk saja tapi nggak ngomong apa-apa, itu pasti ada implikasinya bagi kebaikan masyarakat. Apakah ada kemungkinan? Ya sangat ada, tapi kita nggak tahu persis, jelas Hermawi. Hermawi ini yang bilang bahwa kalau Anies berkuasa, HTI dan FPI tetap dilarang ya. Tidak produktif nih orangnya. Ya sahabat era sekalian, banyak hal yang bisa kita persoalkan ya. Banyak hal yang kita bisa analisis dari hal seperti ini ya. Yang jelas ada dua pernyataan yang saling memperkuat, yaitu dari Pratikno tidak akan ada reshuffle Januari ini. Bagaimana Februari? No, nggak tahu dia bilang. Artinya belum ada rencana. Dan yang kedua adalah Surya Paloh mengumpulkan kader Nasdem dan memerintahkan untuk terus mendukung Presiden Jokowi. Nah, itu win-win solution pasca pertemuan itu sepertinya. Tapi yang kita tidak tahu bagaimana turunan-turunannya. Apakah turunannya itu Anies tidak jadi nyalon? Apakah kalau Anies nyalon dan menang kemudian harus melindungi Jokowi dan klik istana? Atau bahkan yang lebih kontroversial, Luhut Binsar Panjaitan disorongkan sebagai jadi wakil presiden Anies. Saya mendengar dari seorang pengusaha ya, tentu saya tidak sebutkan namanya. Sejak pidato Megawati Soekarno Putri itu, sobat era sekalian ya, kemarin waktu ulang tahun PDI justru memberikan keberanian kepada partai-partai untuk menyodorkan dan menyorongkan nama menjadi wakil presidennya Anies. Ada dari partai besar, I don't know exactly partai besarnya siapa, apa, yang sudah mengirim utusan kalau bisa menjadi wakilnya Anies Baswedan. Luar biasa kan? Jadi penjajakan politik ini kita jangan percaya cuma panggung depannya, tapi juga panggung belakangnya. Apalagi cuma sekedar hasil survei ya. Karena hasil survei itu sendiri saya tidak tahu apakah bisa direkayasa atau tidak. Tapi sudah mulai, karena
Ada survei yang internal sifatnya, ada survei yang eksternal. Sobat semuanya, jadi kalau begitu KIB bisa bubar dong. Apakah kemudian partai besar itu PDIP untuk menyorongkan Puan Maharani sebagai wapresnya Anies Puan? Wallahu alam. Karena kalau partai besar itu berarti kan kemungkinannya 3, PDIP, Golkar, dan Gerindra. Itulah 3 partai yang lebih besar dibandingkan Nasdem. Jadi nggak mungkin dibilang partai besar kalau dia lebih kecil dari Nasdem. Jadi kita pikir kira-kira siapa ya partai besar yang mengirim utusan ke Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Sekali lagi, karena tidak jelas informasinya, ya kita mengira-ngira 3 partai itu. Kalau nggak dari PDIP, ya artinya mencalonkan Puan Maharani sebagai wakil presiden Anies. Dari Gerindra, apakah Prabowo mau menjadi wakil presiden? Oh, I don't know exactly. Kayaknya enggak. Ataukah Erlangga Hartarto dengan Golkarnya? Sangat mungkin juga. Ini baru spekulasi ya. Pertama, pengusahanya nggak mau disebut namanya. Yang kedua, dan dia juga nggak menyebut partai apa. Cuman mengindikasikan saja. Ya jadi ya itulah politik kita yang saya katakan politik sontoloyo. Presiden dan wakil presiden tidak ditentukan oleh kemauan dan keinginan rakyat serta elit istana pastinya. Oke, sobat era sekalian, menarik ini ya. Tentu memang Surya Paloh to some extent memiliki bargaining position, makanya dia agak percaya diri. Ya pertama dia sendiri juga sosok kaya kan, artinya kalaupun dia menteri-menterinya dicopot yang dia nggak pikirin juga. Toh jaringannya juga masih banyak di daerah, kepala-kepala di daerah. Kemudian yang kedua ya tentu dia pegang kartu. Tapi kalau soal pegang kartu ini ya sama-sama saling pegang kartu. Surya Paloh pegang kartu Jokowi dan kartu pemilu 2019 kemungkinan besar. Dan tentu pihak Jokowi pun memegang kartu Surya Paloh. Sama-sama pemegang kartu. Tinggal dikeluarkan kartunya ya. Apakah itu kartu truf ataukah kartu yang bukan truf. Itulah politik kita saling zandra ya. Jadi sahabat sekalian jangan lupa ya mendengarkan interview saya dengan Ninis dari Perludem, Direktur Eksekutif Perludem ya, seorang perempuan, dulu pernah satu kantor dengan saya. Dan juga bisa pesan t-shirt, polo shirt, jaket dan minuman ya. Ada jahe, ada madu, ada gula aren dan lain sebagainya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.